Welcome back to Suska on the Way. Nah, kali ini kita bakal OTW ke tempat yang cocok banget buat nongki, tentunya bareng teman-teman, sahabat, atau keluarga. Karena tempat ini menyuguhkan suasana yang homey and relax banget, serta makanannya bisa memanjakan lidah kamu. Penasaran tempatnya di mana? Stay tune Suska on the Way, oke? Atlas, kita udah sampai di tempat yang Ola ceritain tadi. Yuk langsung kita nikmatin suasananya di sini. Hayu! Setelah kita melewati gerbang, kita harus mencuci tangan dulu ya, untuk mematuhi salah satu protokol kesehatan. Nah, baru masuk saja udah disambut dengan yang seger-seger nih. Ola makin penasaran nih, di dalamnya seperti apa ya? Tuh kan, bener banget nih guys, tempatnya estetik banget, cocok buat kamu yang hobinya foto OOTD. Dan sepertinya Ola mau foto-foto dulu nih, lumayan buat nambah feeds IG. Habis tempatnya kece banget guys. Oke Outwards, kali ini Ola udah bersama dari owner Melati Green Garden. Penasaran kan sama ownernya? Katanya mirip Prabowo loh. Penasaran kan? Halo Pak Sanusi, apa kabar? Kabar baik Mbak Ola. Alhamdulillah, kita dipertemukan di malam yang indah ini ya Pak. Udah dijamu dengan makanan yang nanti akan kita review ya Pak. Nah, untuk awal perbincangan kita nih Pak, awal mulanya terbentuk kafe yang menurut saya ini cukup unik gitu ya Pak, di dekat Panam, daerah Panam tentunya, yang dimana ini jarang gitu ada di sini. Nah, awal mula berdirinya itu gimana sih Pak, bisa berdiri seunik ini? Saya memang bergerak lama di bidang agro ya, agro itu identik dengan pertanian. Basic pendidikan saya juga pekerjaan saya memang berbasis agro, sehingga ketika saya bercita-cita mengimplementasikan, ya saya tetap memilih konsep berbasis agro, walaupun itu memang makanan, tetap basicnya adalah agro, tanaman kita sendiri, ikan kita sendiri, ayam pun kita sendiri, sehingga kita membuat konsep one stop services. Apapun bisa kita dapatkan di sini dengan basis agro. Gitu. Nah, sejauh ini nih Pak, ada nggak sih kesulitan untuk mencapai ini gitu? Mungkin ada hal-hal kendala nih yang dalam mengalami bisnis ini gitu, untuk membangun bisnis ini sendiri. Justru sebenarnya di awal kami mau grand opening, ternyata ada wabah COVID ya. Tapi justru ini tantangan buat saya, bagaimana membuat konsep berinteraksi dengan masyarakat di era new normal. Akhirnya saya menemukan membuat konsep outdoor ya, artinya tidak tertutup. Dengan ruang terbuka ini kita berharap seandainya pun pengunjung kami mungkin ada yang terjangkit, mungkin dia di sini tidak akan menyebarkan ke konsumen lain. Karena membuat konsep ruang terbuka, kita juga mengatur jarak yang sangat jauh-jauh, sehingga inilah sebuah model cafe resto di era new normal. Kami bisa mengatakan demikian. Nah, untuk dengar kabar juga, katanya sebelum adanya cafe resto ini, Melati Green Garden ini sebelumnya ada pepaya gitu ya. Sejarah ikonnya ini terkenal dengan pepaya. Gimana sih Pak ceritanya? Ya, tadi saya bilang saya lama sekali bergerak di bidang agro, pertanian ya. Jadi di sini kebetulan saya kembangkan sebelumnya pepaya, tapi sesungguhnya saya juga punya kebun buah tidak jauh dari sini. Itu aneka kebun Nusantara. Itu ada jeruk, ada durian, ada jengkol, ada petai, dan itu semuanya unggulan. Saya kerjasama dengan IPB. Kebetulan saya juga alumni S3 dari IPB. Saya mengajak teman-teman di sana untuk mengembangkan agro
yang sifatnya unggulan ya. Jadi di sini itu sebenarnya hanya embrio saja, miniatur perkebunan. Yang saya lihat pepaya itu kan sangat menguntungkan dari segi ekonomi. Dia tidak pernah berhenti berbuah. Coba kita lihat pepaya tidak pernah berhenti berbuah, ya. Berarti mendatangkan uang setiap saat. Dia juga sangat sehat buat kita. Dan sebuah makanan yang memang dicari orang. Apalagi Pekanbaru daerah panas, pepaya, semangka itu sangat dicari orang. Saya coba kembangkan pepaya model madu, tidak terlalu besar, manis, dengan konsep petik di tempat, sehingga menjadi wisata buah. Berbondong-bondong mau keluarga, petik sendiri, ditimbang sendiri, bayar sendiri. Gitu konsepnya. Menarik ya Pak, karena jarang sih buah yang bisa langsung dipetik dipilih sendiri nih. Mungkin itulah salah satu daya tarik nih untuk konsumen. Nih Pak, kan corona nih, mulainya juga berdiri tanggal berapa sih Pak? Kafe ini terbuka untuk umum itu 9 November tahun 2020. Baru. Masih baru ya Pak? Besok baru mungkin pas sebulan ya. Anniversary 1 bulannya. Ya. Nah, kalau untuk dari segi pengunjung antusiasnya nih Pak, mulai dari opening sampai saat ini mengalami peningkatan atau gimana Pak? Ada naik turunnya? Insya Allah, saya memang tidak pernah punya ambisi yang atau target yang terlalu tinggi ya. Saya membangun ini sebenarnya supaya bisa wisata masyarakat, sehingga tidak punya target harus rame, sehingga nanti kalau rame kan sudah sumpah, sudah serba sibuk, sehingga saya sebenarnya prinsip ya terimalah apa adanya. Masyarakat kesini juga diharapkan datang enjoy, tidak mungkin hanya sekedar karena lapar, tapi juga mungkin bisa santai. Di sini juga ada taman buah, ada bisa wisata sayur gitu ya, ada juga taman ternak. Jadi di sana kita kembangkan basis agro keseluruhan, ada tanaman, ada sayuran, hortikultura, ada peternakan dan lain sebagainya. Kita kembangkan wisata agro keluarga. Nah, kalau diperhatikan nih dari setiap sudut kafenya, ini memiliki nilai keunikan tersendiri. Ada mobil tua, terus juga dari musiknya, terus dari suasana yang ditata gitu. Mungkinkah ini memang dari ilmu yang pernah Bapak dapatkan ya sebagai arsitek, atau mungkin ada dari masukan-masukan yang lain gitu? Saya kebetulan bertugas 35 tahun melalang buana ke seluruh provinsi. Jadi saya ketika melihat sesuatu memang saya ingat, oh ini bagus ya, ini bagus. Jadi ada juga memang ide itu yang saya kembangkan, ada juga memang murni dari saya. Tapi saya selaku arsitek memang bisa berimajinasi, bisa juga mencipta secara murni, karena arsitek itu memang dibangun untuk mencipta, ya, memang untuk menciptakan sesuatu yang baru maupun mengembangkan sesuatu yang sudah pernah ada. Nah, mungkin dari Bapaknya tips untuk anak-anak muda, untuk para outdoors, biar mereka lebih semangat lagi, atau mungkin bisa hal-hal yang bisa mereka tarik lah gitu dari tempat ini gitu, agar mereka berkunjung ke sini nih Pak. Jadi pertama, memang kita tidak ada orang yang langsung besar, kan dimulai dari bayi dulu, anak-anak, pasti dewasa. Dan manusia itu pun sangat jarang orang langsung menjadi berhasil. Dia diawali dari karya yang kecil dengan keuletan, ketekunan, itu biasanya bisa menjadi besar. Jadi kita anak-anak muda, saya juga menghimbau, tirulah seperti mungkin kelakuan ayam ya. Dia nyeker-nyeker dulu baru matok dia. Ya, jadi nggak ada, walaupun orang tua hebat, orang tua kaya, itu kan orang tua, tapi kita sendiri harus punya jati diri, berkarya mandiri di atas kaki sendiri. Jangan mengharap orang tua, mengharap saudara, tapi berkaryalah dengan kemampuan, sehingga kita memang perlu mengembangkan diri. Zaman sekarang, himbauan saya sih jangan hanya kuliah sampai dengan S1 ya. Dulu di kantor saya S1 tuh ya pelaksana. S2 pun sekarang sudah pada level yang memang persaingan sudah sangat banyak ya. Himbauan saya kepada anak muda yang masih kuliah, ya memang ya capailah setinggi-tingginya supaya memang kita betul-betul bisa berkarya secara mandiri. Kuliah itu tujuannya kan mengasah otak ya, exercise akademik. Jadi berlatihlah mengasah otak. Ketika berkarya, otak itu sudah terasah cepat beranalisis. Itulah yang bisa membuat orang cepat berhasil. Dia berpikir itu selalu dianalisis, selalu
menemukan dulu apa yang terbaik dari segala kemungkinan yang ada. Iya, benar-benar. Nah Pak, tadi dengan kabar juga nih, Bapak juga ikut komunitas nih. Komunitas itu selain dari mengurus cafe resto ini, apa sih kegiatan Bapak yang lain gitu? Boleh outburst tahu gitu? Ya. Saya kan sudah usia lanjut ya, katanya nggak boleh bilang tua. Usia lanjut. Tapi jiwa muda ya Pak? Ya, jadi kita jangan berpikir bahwa kita ini walaupun sudah berusia lanjut harus tidur. Tidak, saya selalu berkarya, tapi jangan yang terlalu beresiko. Dan ada juga petunjuk, kalau usia lanjut perbanyaklah persahabatan, sehingga saya di era usia lanjut ini memperbanyak yang belum kenal, mungkin saya dapat kenalan di Pekanbaru apalagi ya, sehingga ada komunitas-komunitas mungkin yang meringankan dan membuat kita malah berpikir kreatif dan enjoy. Kira-kira itu sebenarnya. Ada komunitas kita mobil-mobil tua, sepeda tua, saya juga masuk klub ontel, masuk klub Vespa, masuk klub PW, masuk klub mobil-mobil tua, sehingga itu membuat kita lebih merasa muda gitu ya Pak. Banyak nih, kalau teman-teman Outwards pada penasaran nih mobil tua apa aja yang ada di sini, silakan langsung datang ke Melati Green Garden, ya kan Pak? Nah, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah ini icip-icip makanan dari mana yuk? Dari Melati Green Garden, jangan kemana-mana. Oke guys, sangat menginspirasi bukan? Nah, setelah ini kita bakalan icip-icip menu yang menjadi highlight di Cafe Melati Garden. Skuy icip-icip. Eits, tapi setelah yang satu ini, stay tune on Suska on the way. Oke Outdoors, kembali lagi bersama Ola dan Pak Prabowo, Pak Sanusi. Kita mulai ngicip-ngicip nih ya Pak ya, menu dari Melati Green Garden gitu. Boleh langsung kita coba nih Pak, yang mana yang paling the best ini Pak ya. Ini ada gurame asam manis. Ini ada ayam bakar Bali, dan ini ada dessertnya, ada dimsum, ada burger, ada pisang kipas crispy, dan ada minumannya. Buat kamu yang penasaran rasanya, yuk kita langsung coba. Oke, kita boleh coba Pak? Ya. Iya, Bapak mari boleh kita coba. Yang guramenya saya lebih suka, tertarik sama ayamnya nih sepertinya. Nah. Ya. Silakan ya. Ini memang karena namanya ayam bakar Bali, jadi bumbu-bumbu Bali itu kerasa gitu kan, jadi kayak berasa di Bali gitu. Yeah. Kalau ini asam manis ya, gurame asam manis ya Pak? Ya, asam manis ini memang daya tarik pun cukup tinggi. Belum dimakan saja sudah tertarik ya, apalagi dimakan ya. Tampilannya udah estetik banget gitu. Yeah. Nah, kenapa sih Pak pilihan menunya seperti ini gitu? Kenapa nggak pilihan menunya itu lebih ke barat aja, atau mungkin ke daerah Jawa aja, atau bukan baru aja? Nah, kenapa ini bermacam-macam gitu? Ya, kalau kita kan harus mengembangkan produk dalam negeri ya. Produk dalam negeri tidak kalah dengan luar negeri ya. Kita punya bahkan yang kita produksi pun banyak dibutuhkan orang luar negeri ya. Jadi sebenarnya kita tuh sayang lah kalau tidak menggunakan apa yang telah kita miliki. Di kita tuh banyak lobster juga sangat bagus, ikan kerapu, ikan kakap, itu yang laut itu sangat banyak memang yang bisa. Nah, kita juga akan kembangkan baik itu makanan yang berbasis dari laut, dari sungai, dari air tawar maupun dari peternakan dalam negeri sendiri. Itu semuanya cukup bergizi dan memang malah melebihi cita rasa dari yang ke barat-baratan. Gitu. Saya penasaran nih Pak dengan dessertnya ini, kalau boleh saya coba ini ya. Silakan. Atau yang ini aja deh. Oke. Semuanya enak, silakan aja. Iya, saya tergiur. Kalau datang ke Melati Green Garden, kalau bisa dalam kondisi kenyang pun akan tetaplah makan di sini. Kalau kondisi lapar mungkin akan habis ya, tapi kondisi kenyang pun masih akan lezat makannya. Masih akan tetap lahap ya Pak, meskipun dalam keadaan kenyang.
terbuat dari buah-buahan segar ya Pak? Semua produk dalam negeri, tidak jauh-jauh, itu semua dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru berarti Iya. memang dari lokal. Lokal. Nah, kabarnya juga tadi untuk ayam, ikan dan lain-lain itu memang fresh gitu ya Pak, Iya. dibeli hidup. Kita kembangkan di sini one stop services, bisa menemukan bahan baku di sini juga sampai terproses, sampai terolah dan dijual di sini juga. Kita punya kolam ikan air tawar, ada gurame, ada nila, banyak di situ. Kita juga kembangkan ayam kampung, juga kita kembangkan bebek, juga termasuk tanaman memang kita tinggal petik. Ya, itu ada hidroponik, tinggal petik, cuci, tinggal langsung makan. Oh, gitu. Ya, Nah, kan ini ada tanaman hidroponik. ya. Itu tuh bisa dipetik oleh pengunjung atau gimana Pak? Kalau yang sifatnya lalapan, kita bisa petik sendiri, cuci sendiri, makan sendiri, Oh, ya, gitu. free. Free. Tapi kalau masakan yang harus diolah dulu untuk ditumis, katakanlah seperti kangkung. Itu masuk ke ada- menu ya Pak ya? Ya, itu ada untuk bahan capcay, memang harus kita masak dulu. Dan itu menjadi jualan kita. Oh gitu. Tapi kalau seperti selada, lalapan itu gratis buat konsumen. Oke Pak. Wah, menarik sekali ya perjalanan kita hari ini para outdoors. Penasaran kan dengan tempatnya? Langsung aja cus ke Melati Green Garden. Jangan lupa cus dan pilih menu favorit yang ada, kalian lihat nih, the best pokoknya. Oke, sekian outdoors OTW kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan tempat-tempat yang lebih menarik. Nah, buat kamu yang punya saran tempat yang menarik untuk di-review atau untuk kita kunjungi, jangan lupa komen di bawah ini ya. Jangan kudet, Tetap update. terus saksikan Suska on the Way hanya di channel Suska TV Official. Awalnya, tempat ini dikenal sebagai kebun pepaya yang sistemnya petik sendiri. Selain bisa merasakan panen buah secara langsung, di sini juga bisa memperoleh ilmu seputar pertanian loh. Dengan adanya edukasi serta pengalaman berkebun, maka tempat ini dibuka menjadi pariwisata agro. Berangkat dari latar belakang dan pengalaman bidang agro dan arsitektur, Bapak Sanusi mengubah perkebunan pepaya tersebut dengan mengaplikasikan kedua bidang tersebut dalam sebuah bisnis kuliner, yakni cafe resto dengan konsep outdoor dan indoor yang didesain sedemikian rupa agar memberi kenyamanan pengunjung dalam menikmati suasana yang asri ala pertanian. Selain itu, konsep indoor yang modern serta minimalis dapat membuat pengunjung terutama kaula muda nyaman untuk sekedar kongko-kongko bareng teman-teman. Kafe ini mengangkat tema kuliner Nusantara dengan bahan baku yang diperoleh dari perkebunan dan peternakan sendiri loh. Maka akan menghasilkan makanan yang sehat dan fresh yang kemudian diolah dengan tambahan bumbu rempah yang khas dari berbagai daerah. Di sini terdapat beberapa menu andalan, yaitu gurame terbang asam manis, ayam bakar Bali, dan terdapat pula pilihan makanan western dan snack yang sehat seperti salad buah. Kemudian terdapat pula minuman segar seperti jus buah, ice cream, minuman berjenis kopi, dan milkshake. Oke guys, sekian dulu Suska on the Way kali ini. Minggu depan kita bakal OTW ke tempat yang tidak kalah menarik dan pastinya menginspirasi serta bisa menjadi referensi buat outdoors semua. Jangan kudet, Tetap update. terus saksikan Suska on the Way hanya di channel Suska TV Official. Buat kamu yang punya saran, kamu bisa tulis komentar di bawah ya. Dan pastinya terus saksikan Suska on the Way tiap minggu hanya di channel Suska TV Official.